Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Beliana dengan NPM 211506147 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan saya pada MSIB di Android Developer dari program Bangkit Academy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu program yang saya ikuti, yaitu Studi Independen Bangkit Academy. Jadi program Bangkit ini didesain untuk mempersiapkan para pesertanya dengan kecakapan atau skill yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Dan tahun ketika saya mendaftar, dan mengikuti program, Bangkit menyelenggarakan 3 alur belajar multidisiplin, yaitu machine learning, mobile development, untuk Android, dan juga cloud computing. Dengan mengikuti Bangkit, pesertanya akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi Indonesia. Nah, Bangkit ini merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation. Dengan dukungan Kampus Merdeka, Bangkit menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri pada semester genap. Nah, kegiatan selama menjalani programnya yaitu, eee, sebagai pengembang aplikasi Android, meliputi pembelajaran individu dan proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, yaitu kita mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus, online melalui modul belajar di Decoding Academy, di mana dapat berkonsultasi dengan expertnya terkait materi yang dipelajari melalui forum diskusi. Selain itu juga, setiap pesertanya akan memiliki pembimbing sebagai tempat konsultasi jika ditemui kesulitan non-akademik dalam mengikuti pembelajaran. Dan pada program studi independen ini, terdapat satu buah learning pad yang disediakan, yaitu Android Learning Pad. Peserta akan memperoleh sertifikasi kompetensi di setiap kelas di dalam learning pad Android jika peserta berhasil lulus dari setiap ujian atau penilaian yang diadakan untuk setiap kompetensinya. Setelah mengikuti program ini, peserta juga dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Global Associate Android Developer dari Google yang dapat diambil setelah mengikuti kegiatan studi independen ini. Dan pada proyek akhir, peserta akan dibagi menjadi kelompok, di mana satu kelompok terdiri 5-6 orang dengan tema yang ditentukan oleh masing-masing kelompok dan harus mendapatkan persetujuan dari mentor. Nah, selama kegiatan studi independen pada Android Learning Pad, kami difasilitasi untuk belajar mengenai Android melalui Decoding Academy. Terdapat banyak kelas yang harus diselesaikan, seperti memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, hingga kelas simulasi ujian Associate Android Developer. Nah, selanjutnya juga terdapat ILT atau Instructor Led Training dengan materi English Session, Soft Skill Session, dan juga Mobile Development Session bersama dengan instruktur dalam platform Google Meet. Setiap minggunya juga terdapat sesi konsultasi atau biasa disebut dengan weekly consultation dengan mentor dan pada akhir program terdapat proyek akhir yang dikerjakan bersama dengan tim. Nah, pada proyek akhir ini, tim kami membuat sebuah aplikasi dengan tema tourism, cultural, dan hospitality bernama Destinologi, dengan beberapa fitur utama seperti itinerary generator, landmark detector, dan juga detail destinasi. Berikut hasil aplikasi pada Capstone Project, yaitu pada eh, project akhir kami. Ini adalah aplikasi Destinologi. Jadi di sini pengguna itu pertama mereka dapat login terlebih dahulu ke aplikasinya, kemudian mereka pada aplikasi dapat melakukan beberapa kegiatan seperti membuat plan di hari pertama, kedua, ketiga, ketika mereka bepergian dan seterusnya. Dan juga ada detail dari tempat-tempat yang akan mereka kunjungi,
dan ada rekomendasi tempat yang, dapat mereka kunjungi juga, dan juga, fitur lainnya yaitu ada landmark detector, yaitu ketika mereka bepergian ke suatu tempat dan mereka belum tahu, mereka sedang ada di mana, ini landmark-nya apa, itu bisa deteksi dengan kamera, seperti itu. Nah, manajemen proyek, teknologi informasi. Nah, manajemen proyek, teknologi informasi ini merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengelola proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan dan implementasi solusi TI. Konsep dasar manajemen proyek TI ini mencakup 5 tahapan kunci yang membentuk rangka kerja proses, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian, dan penutupan proyek. Tahap perencanaan melibatkan penetapan tujuan, penjadwalan sumber daya, dan identifikasi risiko. Sedangkan tahap pengorganisasian fokus pada pembentukan tim proyek, alokasi tugas, dan juga definisi tanggung jawab. Pelaksanaan proyek melibatkan implementasi rencana kerja, pemantauan kemajuan, dan manajemen perubahan. Pengendalian proyek mencakup pemantauan kinerja, penanganan masalah, dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Dan yang terakhir, tahapan penutupan melibatkan evaluasi proyek, dokumentasi, dan pembelajaran untuk peningkatan di masa mendatang. Dalam konteks manajemen proyek TI, peran manajer proyek itu sangat penting untuk memastikan setiap tahap dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan rencana. Dengan menerapkan konsep dasar ini, manajemen proyek TI tidak hanya memastikan pengembangan solusi TI yang sukses, tapi juga meminimalkan risiko, memaksimalkan efisiensi sumber daya, dan juga memenuhi kebutuhan bisnis dan dengan lebih baik. Keseluruhan manajemen proyek TI bukan hanya sekedar alat pengelolaan, tetapi juga kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kompleksitas dan dinamika yang melekat dalam dunia teknologi informasi. Aplikasi Android dalam manajemen proyek, teknologi informasi. Pengembangan aplikasi Android, memiliki peran sentral dalam mewujudkan inovasi dan juga kemajuan dalam dunia teknologi informasi. Sebagai sistem operasi mobil yang paling banyak digunakan di dunia, Android memberikan platform yang luas untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari produktivitas hingga hiburan. Keberadaan aplikasi Android memperkaya pengalaman pengguna dengan menyediakan akses mudah ke informasi, komunikasi instan, dan beragam layanan lainnya. Melalui kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai teknologi, pengembangan aplikasi Android juga berperan dalam membangun ekosistem teknologi yang kompleks. Keterkaitan antara pembuatan aplikasi Android dan juga manajemen proyek teknologi informasi ini menjadi aspek yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan efisiensi proses pengembangan. Manajemen proyek teknologi informasi memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengelola sumber daya, anggaran, dan juga jadwal dalam pembuatan aplikasi. Dan dalam konteks ini, perencanaan yang matang, identifikasi risiko, dan pengorganisasian tim menjadi langkah-langkah kunci. Pengelolaan proyek yang baik memastikan kelancaran proses pengembangan, meminimalkan risiko, dan menjamin hasil yang sesuai dengan harapan pengguna serta standar industri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip manajemen proyek menjadi esensial dalam menavigasi kompleksitas pembuatan aplikasi Android guna mencapai keberhasilan proyek secara menyeluruh. Dan dalam pengembangan aplikasi Android ini, penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek sangat penting untuk memastikan kelancaran setiap tahapannya. Pada tahap perencanaan, manajemen risiko, dan diintegrasikan dengan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi. Misalnya, resiko ketidaksesuaian dengan persyaratan pengguna dapat diatasi dengan merinci kebutuhan dengan jelas dan menyusun rencana mitigasi. Manajemen proyek waktu juga menjadi fokus utama di mana penetapan jadwal yang realistis dan pemantauan kemajuan secara teratur dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan target. Penggunaan alat manajemen proyek seperti diagram Gantt chart atau metode agile juga dapat mempermudah pengorganisasian tim dan penjadwalan tugas.
Dalam tahap pelaksanaan, manajemen biaya menjadi aspek yang krusial juga nih. Integrasi manajemen biaya melibatkan pemantauan anggaran yang ditetapkan, alokasi sumber daya dengan efisien, dan juga identifikasi potensi biaya tambahannya. Jika terdapat perubahan kebutuhan atau fitur tambahan, manajer proyek harus memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya memenuhi keinginan pengguna, tapi juga dapat diakomodasikan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek seperti manajemen risiko, manajemen waktu, dan manajemen biaya membantu menjaga proyek pengembangan aplikasi Android tetap dalam kendali, mengurangi risiko, dan juga mencapai tujuan yang efisien. Dalam pengerjaan aplikasi Destinology, tim kami membuat perencanaan dengan menggunakan Gantt chart terlebih dahulu pada awal perencanaannya untuk timeline pengerjaan sesuai dengan posisi di dalam tim masing-masing. Kemudian terdapat juga project milestone untuk memantau pengerjaan project selanjutnya. Nah, berikut adalah tampilan dari project milestone yang kami buat. Nah, dalam proyek aplikasi ini juga, tim kami membuat budget plan untuk mengukur biaya yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan juga menentukan target market dari aplikasi. Nah, berikut adalah eh, biaya budget plan-nya dan juga target market-nya dari aplikasi yang kami buat. Simpulan, penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam pengembangan aplikasi Android menjadi landasan kunci untuk mencapainya keberhasilan dari proyek. Manajemen risiko, manajemen waktu, dan manajemen biaya menjadi elemen-elemen yang integral yang memastikan proyek itu dapat berjalan dengan sesuai rencana, menghindari kendala yang mungkin muncul, dan menjaga kualitas serta efisiensi. Dengan pendekatan sistematis ini, tim pengembang dapat mengidentifikasi dan menanggapi tantangannya dengan cepat, membuat keputusan yang terinformasi, dan memastikan bahwa proyek pengembangan aplikasi Android tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tapi juga berada dalam batas anggaran dan waktu yang ditetapkan. Keseluruhan penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan aplikasi Android di tengah kompleksitas dan dinamika dunia teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.